Awal mula kasus ini terungkap ketika ada 3 orang remaja desa yang akan mencari burung di kebun karet Desa Margomulyo, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Kala itu adalah tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul setengah 5 sore. Ketiganya ini kemudian melihat ada sebuah motor yang ada di dalam parit. Karena penasaran, didekatilah motor yang di dalam parit tersebut. Ketika mereka mendekati motor itu, mereka lebih terkejut lagi. Karena tidak jauh dari motor itu, terdapat sosok jasad wanita yang masih mengenakan seragam namun tidak mengenakan celana, tertutupi di daunan yang tergeletak di semak-semak. Hal tersebut lalu mereka laporkan ke warga setempat dan pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun akhirnya menggelar olah TKP. Polisi pun menyimpulkan bahwa sosok jasad itu kemungkinan adalah dihilangkan nyawanya oleh seseorang, dikarenakan pada tubuhnya terdapat luka-luka bekas tusukan. Bukan itu saja, polisi pun kemudian membawa jasad tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Hasilnya ternyata setelah diotopsi, ada cairan sperma yang berada di dalam tubuh jasad wanita tersebut. Dari situ pula akhirnya terungkap bahwa identitas wanita itu bernama Anggi Lestari. Ia merupakan seorang siswi SMK yang bersekolah di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kala itu polisi masih kebingungan tentang apa motif dari pelaku dan siapa pelakunya, karena minimnya bukti. Ketika kasus ini pun mencuat ke media sosial, warganet pun sempat menyimpulkan jika kasus ini mirip dengan kasus Vina Cirebon. Bahkan ada warganet yang berspekulasi jika Anggi ini dihilangkan nyawanya dikarenakan urusan percintaan. Spekulasi itu tuh mencuat dikarenakan adanya postingan terakhir Anggi di media sosial tentang kisah cintanya yang kandas. Tapi selang beberapa hari dari penemuan jasad Anggi ini muncullah sebuah video. Dalam video tersebut ada seorang pria yang mengaku dirinya terlibat atas kematian Anggi Lestari. Tapi kemudian polisi pun menelusuri lebih lanjut tentang video yang beredar. Ternyata terungkaplah bahwa pria tersebut merupakan warga Padang namun sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah polisi pun kebingungan selama 1 bulan tentang kasus Anggi. Polisi pun akhirnya menemukan sebuah rekaman CCTV dan kemudian polisi mengamankan rekaman tersebut. Dari rekaman tersebut terlihat jika Anggi ini sedang dibonceng oleh pria sebelum akhirnya Anggi ini ditemukan meninggal dunia. Rekaman itu pun kemudian diperlihatkan kepada keluarga Anggi. Tapi pihak keluarga Anggi mengatakan jika Anggi ini tidak mungkin naik motor bersama pria yang tidak Anggi kenal. Dengan artian Anggi ini menaik motor dengan pria yang dikenalnya dekat. Akhirnya dari situlah polisi ini pun menyimpulkan jika pria di dalam video dan bersama Anggi itu merupakan masih keluarga atau kekerabatan dekat dengan Anggi. Dari situ kemudian polisi mencurigai satu nama orang yang memang dekat dengan Anggi. Nama itu adalah Herman. Herman ini pun akhirnya ditangkap di Desa Beruge, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Banyu-Asin, Sumatera Selatan pada hari Minggu 2 Juli pada pukul 2 pagi. Polisi juga kemudian menyita pisau yang digunakan Herman untuk menghilangkan nyawa Anggi. Herman pun juga mengakui ternyata dirinya memang melakukan hal tersebut kepada Anggi. Dari sini pun akhirnya terungkap bagaimana kronologi Herman ini menghilangkan nyawa Anggi dan apa sebenarnya motif dari Herman menghilangkan nyawa keponakannya sendiri. Jadi semua ini berawal ketika Anggi ini sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Ketika di perjalanan itu, Anggi ini tidak sengaja bertemu dengan pamannya yang bernama Herman. Saat itu Herman ini sedang berjalan kaki. Herman yang langsung mau diajak Anggi untuk pulang bersama pun akhirnya membawa motor Anggi, sedangkan Anggi dibonceng oleh Herman di belakang. Namun tiba-tiba motor ini diberhentikan pada saat di kebun karet. Pamannya tersebut berkata kepada Anggi bahwa dirinya ingin buang air kecil sebentar. Bukannya buang air kecil, justru pamannya ini malah turun dari motor, kemudian ingin mengambil handphone dan tas yang sedang digunakan oleh Anggi. Pamannya ini pun mengancam dengan pisau kepada Anggi, agar HP dan tas Anggi diberikan kepada dirinya. Pada saat itulah Anggi justru memberikan perlawanan terhadap Herman. Bukan itu saja, Anggi pun juga berteriak meminta tolong. Herman yang panik pun akhirnya menusukkan pisau yang telah dibawanya tersebut ke tubuh Anggi sebanyak 3 kali.
Bukan itu saja, ternyata Herman ini pun memperkaos Anggi. Ia pun terpikir untuk melampiaskan nafsu bejatnya tersebut, padahal kondisi Anggi saat itu sedang sakaratul maut. Setelah melampiaskan aksi bejatnya itu, Herman pun kembali menusuk Anggi berkali-kali hingga akhirnya Anggi menghembuskan nafas terakhir. Polisi pun kemudian menerapkan pasal berlapis untuk Herman pelaku penghilangan nyawa Anggi Lestari. Dia dijerat dengan pasal penghilangan nyawa berencana dan perlindungan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman mati.